Fenomena guru merokok di sekolah. Di Indonesia, rokok bukan sekedar komoditas perdagangan, tapi rokok adalah bagian dari landscape sosial yang nyaris tak terpisahkan dari keseharian masyarakat. Dari meja warung kopi, acara nikahan hingga obrolan di tongkrongan, rokok hadir sebagai simbol keakraban sosial. Nggak ada rokok, seperti ada yang kurang. Tragisnya, paradigma masyarakat yang sangat akrab dan permisif terhadap rokok berujung pada kebablasan yang fatal, di mana rokok pada akhirnya sampai terbawa masuk hingga ke dalam ruang kelas dan ruang rapat majelis guru di sekolah-sekolah. Namun ini bukanlah sebuah anomali, melainkan cerminan dari keyakinan keliru yang mendarah daging. Sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa sebuah kesalahan jika dilakukan secara massal oleh masyarakat akan berubah menjadi kebenaran yang lumrah. Ketika seorang guru merokok di dalam lingkungan sekolah, ia merasa aman, bukan hanya karena rekan sejawatnya diam, tapi karena ia merasa didukung oleh norma sosial yang berlaku. Sebab faktanya, di negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, merokok telah dianggap sebagai atribut yang sah dan lazim dalam bersosialisasi. Maka dianggap sebagai sebuah kesalahan yang layak untuk ditegur. Akibatnya, aturan hukum seperti kawasan tanpa rokok hanya dianggap sebagai formalitas di atas kertas yang kalah sakti dibandingkan hukum adat pergaulan. Jika di lingkungan rumah dan masyarakat saja merokok adalah hal yang biasa, maka guru merasa tidak salah membawa kebiasaan itu ke dalam sekolah. Inilah normalisasi itu. Ketika batasan antara ruang publik yang sensitif yaitu sekolah dan ruang tongkrongan menjadi samar-samar. Mengapa tidak ada yang menegur? Mengapa rekan sejawat lebih memilih diam saat melihat asap mengepul di tengah rapat resmi? Mengapa tidak ada yang menegur ketika ada guru merokok di samping murid yang sedang menikmati jajanannya? Jawabannya adalah ketakutan akan pengucilan sosial. Dalam masyarakat yang menormalisasi rokok, orang yang menegur justru dipandang sebagai sosok yang sok suci, kaku, atau merusak suasana. Maka demi menjaga apa yang disebut sebagai tali silaturahmi, para pendidik memilih untuk berkompromi dengan pelanggaran etika. Menegur rekan yang merokok di sekolah dianggap lebih berdosa daripada merusak paru-paru siswa atau memberikan teladan buruk. Di sini silaturahmi telah diselewengkan maknanya menjadi alat untuk saling melindungi dalam penyimpangan, asalkan semua orang merasa aman. Ada bahaya besar ketika banyaknya orang merokok menjadi tolak ukur kebenaran. Jika mayoritas masyarakat merokok, maka tindakan melarang guru merokok di sekolah dianggap sebagai tindakan yang melawan arus. Guru yang merokok sambil mengajar merasa tidak perlu merasa bersalah karena di pikirannya, toh semua orang juga merokok. Logika salah berjamaah ini adalah racun bagi pendidikan karakter. Jika pendidik saja sudah terjebak dalam pemikiran bahwa jumlah pelaku melegitimasi kesalahan, maka mereka sebenarnya sedang mengajarkan kepada siswa bahwa aturan hanya berlaku jika semua orang setuju, bukan karena aturan itu benar. Normalisasi guru merokok di sekolah adalah produk dari masyarakat yang terlalu toleran terhadap kerusakan. Selama kita masih menganggap merokok di ruang rapat, di halaman sekolah, atau bahkan di dalam kelas sebagai hal yang lumrah demi alasan silaturahmi, selama itu pula sekolah gagal menjadi institusi peradaban. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan jika rasa enak antara rekan sejawat tetap diletakkan di atas hak siswa untuk mendapatkan udara bersih dan teladan yang baik. Kebenaran harus tetap ditegakkan meski ia berdiri sendirian di tengah kerumunan yang melakukan kesalahan.